Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Chef MJ Tutorial. Dan apa kabar semuanya Anda yang saat ini ada yang mungkin dalam proses yang berat ketika menghadapi penagihan dari debt collector pinjaman online. Saya doakan Anda semuanya tetap sehat selalu, tetap kuat mental, tetap berpikir dengan akal sehat, karena berurusan dengan pinjaman online itu tidak mudah. Banyak sekali liku-likunya, banyak sekali tantangannya, dan kalian harus tetap ekstra hati-hati ketika menghadapi yang namanya penagihan dari debt collector pinjaman online. Baik, pembahasan kali ini yaitu ada beberapa orang yang bertanya pada saya, kenapa saya bisa tahu mengenai pinjaman online katanya. Jadi akan saya jawab di video ini, silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bertanya, Bang, kenapa Anda kok bisa tahu pinjaman online? Ada yang bilang saya ini debt collector pinjaman online, ada yang bilang seperti itu. Terus ada juga yang bilang saya ini adalah mantan DC pinjol katanya. Terus ada juga yang sampai bilang, wah ini jangan-jangan orang ini adalah antek-antek dari pinjaman online atau anak buahnya dari pinjaman. Banyak sekali orang yang bilang seperti itu. Ini saya jelaskan ya, saya membuat tutorial ini berdasarkan pengalaman saya. Saya tahu dan mengenal pinjaman online itu dari tahun 2015. Saat itu masih ada, baru ada dua aplikasi pinjaman online, yaitu Home Credit Indonesia dan Akulaku. Home Credit Indonesia berdiri pada bulan Juli 2013. Saat itu baru berdiri ya Home Credit pada bulan Juli 2013. Lalu 2014 menyusul Akulaku. Dan saya mulai mengenal Home Credit itu sekitar tahun 2015. Saya mengenal Home Credit, terus Akulaku juga, tapi saat itu nggak langsung mengajukan kredit ataupun mengajukan pinjaman uang. Nggak, saya hanya mendownload dan aplikasi Home Credit sama Akulaku tersebut ada di handphone saya waktu itu 2015. Nah, ketika seiring berjalan waktu, mulailah saya melakukan kredit elektronik. Waktu itu pertama kali di Home Credit, bukan di Akulaku. Di Home Credit saya pernah kredit handphone, saat itu pernah kredit TV, pernah kredit pokoknya berbagai macam alat elektronik saya pernah mengajukan di Home Credit Indonesia, atau lebih dikenalnya HCI ya. Suatu ketika saya lupa tahun berapa ya, yang jelas saya mengajukan kredit TV waktu itu. Saya kredit TV dengan harga 3.200.000-an lah. 3.200.000 rupiah. Waktu itu harganya sekitar segitu. Lalu dengan DP 600 ribuan. Nah, ketika melakukan pembayaran pertama, itu yang tercantum di aplikasi Home Creditnya ada nama barangnya atau nama produknya, yaitu mesin cuci. Nah, saya kaget, padahal saya kredit TV, tapi tercantum di aplikasi Home Creditnya, di pembayarannya itu adalah barangnya mesin cuci. Nah, waktu itu saya kan belum berpikir lebih jauh apakah ini ada permainan atau apa enggak. Yang terpenting saya bayar aja. Saya bayar sampai lunas, ngambil cicilan tiga kali atau 6 kali, saya lupa lah. Penting waktu itu dicicil aja. Saya bayar sampai lunas. Saya pernah juga menanyakan ke sales agentnya yang ada di toko elektronik tersebut. Ternyata orang yang melayani saya sebelumnya itu sudah di rolling katanya ke toko lain. Tapi saya bertanya ke sales agent yang baru yang di situ, kenapa saya kredit TV tapi di aplikasi pembayarnya jadi mesin cuci. Nah, orang ini bilang katanya, aduh maaf saya tidak tahu katanya, itu mungkin akal-akalan dari sales agentnya katanya. Tapi ya saya juga nggak tahu benar atau tidaknya. Itu sampai terjadi seperti itu, tapi saya berusaha terus membayar dan menjaga nama baik saya.
Nah, berjalan waktu mulailah bermunculan yang namanya pinjaman online, dan saat itu yang statusnya legal itu hanya sekitar berapa ya, 40-an, 40 pinjol legal yang statusnya terdaftar, tapi belum terverifikasi, belum berizin, baru terdaftar aja statusnya. Dan perlu Anda tahu, saat itu yang namanya bunga pinjaman online itu per harinya 0,8%. Belum ada aturan dari otoritas jasa keuangan tentang penerapan bunga yang lebih ringan, belum ada. Saat itu masih 0,8% per hari, sehingga kalau Anda pinjam uang di pinjol dengan misalkan nominal 1 juta rupiah, nah ketika 30 hari kemudian atau ngambil tenor 30 hari, yang harus Anda bayarkan adalah 1.240.000 rupiah, sekitar 24% per 30 hari itu waktu itu. Nah, seiring berjalan waktu muncullah aturan dari otoritas jasa keuangan tentang penerapan bunga dan denda, di mana saat ini ya sampai sekarang itu penerapan bunga pinjaman online itu 0,4% per harinya. Jadi kalau Anda meminjam uang 1 juta tenor 30 hari itu dibayarkan jadi 1.120.000. Itu aturan yang sekarang, walaupun mungkin ada pinjaman online yang masih melanggar dengan tenor yang lebih singkat agar mendapatkan perhitungan bunga yang lebih besar. Misalkan tenor 30 hari tapi dibuat periode cicilannya 4 kali, jadi setiap minggu, setiap 7 hari bayarnya. Itu perhitungan bunganya walaupun tenor 30 hari akan lebih besar perhitungan bunganya, karena periode pembayaran dibikin 4 kali, yaitu per 7 hari sekali. Itu harus berhati-hati. Pokoknya yang namanya pinjaman online itu mau legal atau ilegal, Anda harus tetap ekstra hati-hati, karena berurusan dengan pinjaman online tidak akan ada selesainya. Walaupun Anda sudah melakukan pelunasan, semuanya tetap data-data Anda tidak ada jaminan aman. Apalagi pinjaman online ilegal itu, wah bunganya seenaknya. Misalkan pinjam 2 juta harus mengembalikan 3 juta dalam waktu 7 hari. Itu betul-betul pinjaman online yang mencekik dan menjerat. Jadi sebaiknya saya sarankan buat Anda yang saat ini belum mengenal yang namanya pinjaman online, selalu ekstra hati-hati ya. Apapun pinjaman online-nya, jangan Anda berpikir karena itu legal ataupun berizin, tapi tetap Anda harus hati-hati, karena ketika Anda menjadi nasabah pinjaman online legal, ada saatnya data-data Anda tiba-tiba tersebar. Apakah itu data bocor atau sengaja dibocorkan, saya tidak tahu. Yang pasti Anda harus ekstra hati-hati ketika berhubungan dengan pinjaman online legal apapun. Oke, dan buat kalian semua yang saat ini sedang kesulitan karena masih mempunyai tanggungan utang di aplikasi pinjaman online, di leasing, di bank, dan berbagai finance, di berbagai multi finance, saya doakan semoga Allah memberikan solusi terbaik pada Anda semuanya yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi saat ini. Dan semoga sharing ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya agar jangan sampai mencoba untuk mendekatkan diri dengan pinjaman online. Daripada Anda berusaha mendekatkan diri dengan pinjaman online, lebih baik Anda dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan Allah agar segera dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, agar kalian tidak harus meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.